Alhamdulillah dipercaya kembali untuk mengisi waktu menunggu berbuka bersama Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Bagaimana kabar kalian semua? Aku, ada Siti. Siti juga sehat. Alhamdulillah kan ini aku sehat. Wah, hari ini Siti kita akan bercerita kembali untuk teman-teman yang ada di rumah. Oh, aku semalam dapat cerita juga. Nah, semalam Siti juga udah dapat cerita dari Kak Ninu kan. Sedih sekali. Tentang apa Siti? Nabi Soleh. Tapi hari ini Kak Ninu bukan akan cerita tentang Nabi Soleh. Hari ini Kak Ninu akan bercerita tentang salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya Siti, ya Kak, kita mau sapa dulu teman-teman di rumah dengan salam yang baik. Oke, bisa kan? Jangan main-main ya. Iya deh, aku janji, aku serius. Iya udah, Siti yang kasih salam. Oke, yuk. 1, 2, 3. Lo kok tidur? Katanya mau kasih salam. Iya, enggak. Salam ya. Rasa Kak ngantuk? Nggak boleh ngantuk. Yang di rumah harus semangat ya, karena nanti kata Ustadznya tadi ada door prize loh. Bagi yang bisa jawab pertanyaan ya Ustadz ya. Betul? Betul sekali. Oke deh kalau gitu kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siti, Kak Ninu mau tanya. Aku mau jawab. Oke, Siti mau jawab. Tahukah Siti? Apa mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, aku tahu. Apa? Al-Quran. Betul sekali, Masya Allah. Tapi Siti, bukan itu aja. Banyak Kak, banyak sekali loh. Oh, tahu nggak? Kalau Nabi Saleh ada mukjizatnya yaitu apa? Antar betina. Sudah diberitahu nih ketika dibuktikan bahwa Nabi Saleh itu adalah seorang nabi, tapi masih banyak yang berdusta ya. Iya Kak, begitu juga Nabi Muhammad. Ketika banyak yang meminta pembuktian bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, tentang peristiwa pembelahan bulan, tetapi masih banyak yang berdusta. Ya udah deh, Kak Nino coba cerita deh. Kak Nino akan cerita tentang salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Kak Nino, aku mau dengar. Kalau gitu Kak Nino mau cerita. Yang di rumah duduk yang rapi. Oke. Wah, Siti aja semangat. Teman-teman juga harus semangat ya. Kak Nino akan mulai ceritanya. Adik-adik yang ada di rumah, kalian harus tetap semangat ya puasanya sampai nanti waktu berbuka. Kisah ini bisa kalian ambil hikmahnya tentang Nabi Muhammad, manusia mulia yang Allah pilih bukan hanya karena semata-mata perilakunya yang sangat baik, tetapi beliau juga mendapatkan banyak rintangan ketika beliau mendakwahkan agama Allah. Tahukah kalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan banyak mukjizat. Salah satunya ialah ketika beliau lahir ditandai dengan cahaya. Beliau bisa membelah bulan. Beliau juga bisa menahan terbit dan turun tenggelamnya matahari. Lalu beliau juga mempunyai mukjizat apa ya? Mukjizat mencurahkan air dari sela jari-jari. Berikut ceritanya. Di satu perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, Nabi Muhammad berjalan pergi ke satu tempat. Tahukah kalian, Nabi Muhammad bersama para sahabat, ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta, ada yang dengan kuda. Tetapi hari itu perjalanan yang dilalui begitu sangat melelahkan. Kenapa? Karena hari itu Rasulullah bersama para sahabat melewati gurun pasir yang begitu kering. Dan
Para sahabat benar-benar kehausan. Matahari sangat menyengat. Tetapi Rasulullah tidak merasakan sengatan matahari itu. Karena beliau adalah Rasul Allah. Beliau dinaungi oleh awan hingga beliau tidak merasa kepanasan. Tetapi Rasulullah mencintai sahabat-sahabatnya. Dalam perjalanan, Rasulullah melihat para sahabat sudah sangat kelelahan. Mereka kehausan, tenggorokannya kering, teman-teman. Tahukah kalian, ketika itu mereka sedang melakukan perjalanan dan tibalah waktu sholat. Nah, bagaimana ya ketika waktu sholat datang, air untuk minum saja tidak ada. Bagaimana mereka akan berwudu dengan air? Tahukah kalian? Lalu mereka yang semangat melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah. Mereka mencari di mana kira-kira ada sumber air ya. Jauh perjalanan itu. Tetapi semakin jauh, tidak ditemukan sumber air. Melihat sahabat Rasulullah yang sudah kelelahan, lalu Rasulullah meminta kepada para sahabat, siapakah kira-kira ya di antara sahabat yang memiliki air? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah kira-kira di antara para sahabat yang memiliki air? Tetapi para sahabat menggeleng, sayang. Mereka tidak memiliki air sedikit pun. Ketika di antara para sahabat menggeleng karena tidak memiliki air, tiba-tiba dari barisan keluarlah salah satu orang yang mengikuti perjalanan Rasulullah. Dia bernama Abdullah. Abdullah mendekat. Abdullah mendekati Rasulullah, kemudian memberikan tempat minumnya yang terbuat dari kulit dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini aku memiliki sedikit air. Mendengar itu, Rasulullah sangat senang. Kemudian Rasulullah meminta kepada Abdullah untuk menuangkan air yang berada di kantong air yang terbuat dari kulit itu, dituangkan ke dalam satu bejana. Tahu tidak bejana itu apa? Ya, seperti kendi atau tempat air atau bisa wadah ya kalau kita bilang. Lalu Abdullah menuangkan air itu ke dalam bejana. Rasulullah manusia pilihan, kekasih Allah, manusia hebat, yang baik hatinya, yang sayang pada sahabatnya. Rasulullah kemudian setelah air dituangkan Abdullah ke dalam bejana, Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas bejana yang telah dituangkan air tadi. Tiba-tiba ketika air telah dituangkan, Abdullah dan para sahabat menyaksikan dari sela-sela jari Nabi Muhammad keluarlah air yang berputar-putar dan sangat deras. Masya Allah, para sahabat kemudian mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar. Mereka seraya bersyukur. Semakin bertambah iman mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sayang, Nabi Muhammad melihat para sahabat dengan sangat senang. Dan Nabi Muhammad memerintahkan kepada Abdullah dan para sahabat lainnya untuk segera mengambil wudhu, melaksanakan salat, dan minum sepuasnya. Masya Allah, tahukah kalian dari banyaknya para sahabat yang mengikuti perjalanan Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang tidak minum. Bahkan air itu semakin deras dan semakin deras keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Sampai para sahabat
membagikan air itu kepada orang yang berlalu lalang atau orang yang berada di sekitar sana hingga mereka tidak kekurangan air lagi. Masya Allah. Namun, peristiwa ini bukan hanya sekali terjadi. Nah, adik-adik semua, tahu tidak? Dulu, ketika Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan bersama sahabatnya Jabir radhiyallahu anhu, Jabir mengingat bahwa Rasulullah pernah berpesan agar kita tidak boleh meninggalkan wudhu. Tetapi Jabir berkata kepada Rasulullah bahwa permasalahannya susah sekali mendapatkan air. Nah, ketika itu dalam perjalanan bersama Jabir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Jabir untuk pergi ke satu tempat dan mengambil air. Tetapi Jabir tidak mendapatkan banyak air. Jabir hanya mendapatkan sedikit air. Jabir datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan banyak air. Aku hanya mendapatkan sedikit. Kata Jabir radhiyallahu anhu. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada si Jabir untuk menuangkan air yang didapatnya di dalam bejana lagi. Tahukah teman-teman semua? Lalu Jabir menuangkan air itu ke dalam bejana. Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya di bejana. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada Jabir untuk berdoa, untuk melafazkan bismillah. Jabir mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Jabir mengangkat tangannya dan berdoa bismillah. Lalu Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan tiba-tiba Jabir melihat sendiri, menyaksikan betapa Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat dari Allah. Keluarlah air yang berputar-putar dan banyak mengalir dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Seketika itu, hilanglah dahaga para sahabat dan mereka bisa berwudu. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad tak perlu kita ragukan lagi. Dia adalah teladan kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang Allah berikan kepadanya sangat banyak. Bukan hanya membelah bulan, bukan hanya dinaungi awan agar kulitnya tak tersengat matahari. Juga bukan hanya keluar dari air dari sela-sela jari, tapi ada mukjizat terbesar yang Allah berikan kepadanya hingga nanti di akhir zaman, yaitu Al-Quran. Nah sayang, semua yang ada di rumah, janganlah kalian berputus dengan rahmat Allah. Dan yakinilah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai deh ceritanya. Begitu. Bagaimana? Senang tidak dengan ceritanya? Tepuk tangan dong buat Kak Nino.